Saya siap untuk berdiri menjadi martir, siap ditembus peluru oleh pimpinan yang zalim. Tetapi saya belum mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan usia saya untuk rakyat Indonesia, untuk keadilan dan kebenaran. 79 tahun Indonesia merdeka. Inilah suasana terburuk, suasana kemerdekaan yang terburuk yang pernah kita alami. Bagaimana seorang Presiden Jokowi sudah tidak dihargai oleh rakyatnya. Untuk merebut kembali daulat rakyat. Sebentar lagi kita akan melihat pesta. Jin-jin akan datang ke istana jin. Dan di sana mereka akan bergembira ria dan akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang lucu-lucuan. Pasti yang pura-pura. Pasti isinya kebohongan. Mengapa saya katakan begitu? Mau apa yang dipertanggungjawabkan ketika Indonesia dikatakan negara termiskin di dunia? Bersatu, bergerak menjadi kekuatan yang besar untuk merebut kembali daulat rakyat. Kita berkumpul di Jakarta. Emak-emak saya angkat topi yang tidak pernah berhenti tiap minggu berjuang menyuarakan aspirasi rakyat. Saya kalah. Saya mengakui kalah emak-emak. Isu-isu yang menyangkut semacam rahasia-rahasia politik istana itu Tempo menerbitkan dengan sangat komprehensif yang disebut sebagai kejahatan politik Jokowi sebetulnya, dan itu dengan sendirinya menimbulkan bukan sekedar sensasi tapi memang substansinya dapat. Jadi kalau Tempo itu hilang dari peredaran, itu pasti ada hal yang cukup mendebarkan bagi kekuasaan. Kita sudah siap, emak-emak sudah siap. Dan catatan untuk kepada rekan-rekan kita purnawirawan yang merebut baret dengan perjuangan, yang merebut baret berjuang di medan perang, yang merebut baret untuk mentaati sabta marga dan sumpah prajurit. Mari kita bersama-sama bangkit. Bawa baret itu, pakai baret itu, serahkan kepada rakyat kembali. Ingat, TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali harus tegak lurus kepada rakyat. Bukan tegak lurus kepada penguasa, tetapi tegak lurus kepada daulat rakyat. Saya Teman-teman bisa ditangkap oleh polisi. Teman-teman ini di kanan. Rekan-rekan jangan terprovokasi. Rekan-rekan jangan terprovokasi. Silakan rekan-rekan mahasiswa harus menjaga soliditas. Saya mengajak semua eksponen pergerakan, mari bersatu. Saya ikhlas menjadi martir untuk dipecahkan oleh peluru rezim Jokowi. Begitu. Nah, Tempo memelopori ide untuk membocor haluskan apa yang sebetulnya bisa dibocor besarkan. Tetapi demi keadilan publik kita nggak boleh menganggap Tempo itu kurang ajar. Nggak, Tempo mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang dalam versi satire. Sekarang sedang adalah bahwa Jokowi upaya suap dan sogok tambang kepada sejumlah ormas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 yang disebut bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pak Polisi, satu, kami ingin bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Kami ingin bertemu dengan perwakilan istana kepolisian. Pak Polisi, permintaan kami cuma satu, kami
Tetapi seandainya pertanggungan jawab ini diterima oleh partai, maka jelas partai sudah mengakui bahwa mereka adalah partai-partai yang zalim, yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, siapa sih dugaan Anda yang memborong majalah Tempo ini? Apakah aparatnya Jokowi supaya ini tidak beredar di pasaran, atau bahkan juga malah lawan politiknya, begitu ya? Dan kira-kira apa motifnya mereka ini ingin membungkam atau justru malah menyebarkan? Potret kecil lagi, selain disebutkan Presiden melakukan pelanggaran konstitusi dalam kasus pelanggaran usia capres dan capres yang diloloskan Gibran Raka Buming Raka di bawah 40 tahun adalah pembiaran pelanggaran Undang-Undang Dasar Konstitusi yang nyata. Kau yang pakai mobil Raisa, kami terpojok di sini, suruh mundur kaki kantung, suruh mundur adik-adikku. Jangan berakal, mundur sedikit, ini terpojok di sini. Tidak ramai, tidak ramai. Hari ini adalah hari-hari injure time Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa melakukan kesewenang-wenangannya? Itulah karena sekarang bukan lagi demokrasi yang ada, tetapi partaikrasi. Peristiwa hilangnya edisi Tempo itu juga bisa kita tafsirkan sebagai upaya dari satu pihak atau mungkin sekali PDIP yang merasa berkepentingan dengan edisi itu lalu memborong, bukan untuk mematikan informasi tapi justru untuk menyebarkan informasi itu pada kader-kader mereka di luar Jakarta terutama. Jadi sebetulnya itu majalah itu pasti diborong juga untuk kepentingan persaingan putri. Itu bagus betul. Yaitu ketidakjelasan status ijazah Joko Widodo sejak mendaftar di KPUD Solo, di KPUD DKI, hingga KPU Pusat, dapat dianggap Joko Widodo menipu administrasi negara, dan itu dikategorikan perbuatan tercela dilakukan oleh seorang presiden dalam sumpah